Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan punten agak sedikit telat gitu ya, agak sedikit malam posting hari ini atau malam hari ini, karena saya juga baru pulang atau baru kembali dari mendengar kabar terbaru lah langsung dari beberapa sumbernya teman-teman, yang mana situasi di manajemen Persib Bandung sekarang sedang panas, yang mana ada kemungkinan mencari alternatif atau jalan lain menyelesaikan masalah dengan Luis Milla teman-teman, karena sudah kaduhung gitu ya yang mengajukan yang mengajukan pertama untuk menggugat Luis Milla, tapi ya apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Dan apa langkah manajemen kedepannya akan kita coba bahas secara singkat teman-teman, jadi tidak terlalu panjang karena biar nanti manajemen sendirilah yang jelasin, kita cuma ulas kulitnya saja gitu ya teman-teman. Tapi sebelumnya ada mandatori atau ada keharusan yang harus saya sampaikan mengenai Bobotoh dilarang pergi ke Semarang teman-teman. Jadi ada himbauan resmi dari Persib Bandung atau dari manajemen Persib Bandung yang melarang jangan ada lagi denda atas bisa dibilang kebodohan dari Bobotoh gitu ya, atau bobodoh yang memang selalu pergi away. Nah ini sekali lagi bukan hanya melarang, tapi please katanya punten pisan jangan merugikan klub lagi, karena mau tidak mau mereka yang away, klub yang kena imbasnya atau yang kena dendanya, kena sanksinya. Nah ini jangan sampai terulang lagi. Kalau memang di kandang sendiri bisa diantisipasi untuk beberapa hal agar tidak dilakukan walaupun masih tetap ada yang kecolongannya. Nah ini di kota orang lain selain juga merugikan klub, mudah-mudahan tidak merugikan diri sendiri, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Namun itu kan dari himbauan dari klub gitu ya, dari manajemen. Nah ini juga ada himbauan dari ketua Viking gitu ya. Jadi dari Kang Tobi sendiri mengatakan lebih baik jangan datang ke Semarang, dan hati-hati jika ada yang menawarkan tiket untuk away ke Semarang, karena ada dua kemungkinan katanya. Dari ketua Viking ini mengatakan bahwa pertama, untuk supporter PSIS sedang memboikot tidak datang ke stadion katanya agar membenahi manajemen sendiri. Intinya ingin supaya petinggi dari PSIS Semarang ini, Pak Yoyo ini mengundurkan diri lah, atau tidak mengurus PSIS lagi, karena semakin tidak jelas gitu ya arah PSIS ke depan. Nah ini ingin mundur. Jadi yang pertama memang supporter PSIS sendiri tidak datang ke stadion teman-teman, dan yang kedua memang laga diproyeksikan tanpa penonton. Jadi kalau ada yang menjual tiket, ada yang memang yuk kita nonton langsung ke Jatidiri, nah ini dipastikan bukan dari kelompok supporter Persib ataupun kelompok supporter PSIS. Jadi bisa dibilang itu mah masing-masing lah ya, kalau ada apa-apa ditanggung masing-masing. Kalau memang sudah dijanjikan beli tiket, ketika datang sana tidak ada tiket yang dijual, nah ini sudah rugi waktu, rugi biaya dan lain-lain lah. Jadi mudah-mudahan diikuti himbauan dari manajemen Persib dan juga dari ketua komunitas Viking Persib Club Kang Tobias ini ya. Mudah-mudahan kemarin juga kan sudah mengakui gitu ya bahwa salah, sekarang juga lebih mempublikasikanlah ke halayak luas gitu agar tidak away. Jadi kalau masih ada yang away, entah itu siapa gitu ya teman-teman, kalau dibilang bobotoh nekat dan gimana lah, itu mah mangga saja, gimana baiknya saja. Yang penting kalau bisa turuti untuk himbauan dari pihak-pihak terkait ya teman-teman. Baik, yang kedua ini masalah pengadilan olahraga atau CAS ini ya teman-teman, yang mana Persib Bandung kita tahu sendiri kalah dari menggugat Luis Milla sehingga harus membayar
denda dan juga membayar kewajiban yang belum selesai. Nah, namun ini tiba-tiba rapat mendadak untuk manajemen Persib ini membicarakan khusus Luis Milla gitu. Nah, ini ada beberapa hal katanya hasil keputusan CAS ini atau pengadilan olahraga ini, yang mana ya kita cari dulu, kita pelajari dulu lah sebetulnya yang menggagalkan itu yang mana, yang poin-poin apa saja gitu ya. Karena ya kita juga manajemen Persib kan sudah mempercayakan kepada pengacara internasional yang khusus menangani permasalahan olahraga gitu ya, di ya pokoknya bukan lokal lah, jadi sudah terbukti mungkin punya kapabilitasnya di situ, tapi ya tetap kalah. Nah, ini yang sedang mungkin dicari manajemen, juga nyari orang-orang kompeten yang lainnya lagi untuk mempelajari ini sebetulnya kita kalahnya di poin yang mana, kita kalahnya di hal-hal yang mana saja. Jadi sedang dicari celah-celahnya dulu. Ya intinya mah masih keberatan teman-teman kalau memang harus membayar sisa daripada gaji Luis Milla, karena waktu itu ya Luis Milla yang mengundurkan diri dan dia pun tidak menuntut macem-macem gitu ya. Jadi ya Persib Bandung ya win-win solution waktu itu, ya sok aja lah, mangga pulang nggak apa-apa, berarti kita cari pengganti yang baru, dan kewajibannya pun ya sudah selesai sampai dengan saat itu pengunduran diri maksimal seminggu. Jadi tidak ada kontak apapun lagi, tidak ada ya hal-hal yang merugikan satu sama lain kata manajemen gitu ya. Dan ini di dalam rapatnya dengar-dengar teman-teman, ini hanya kulitnya saja gitu ya. Jadi kita tidak membahas yang sensitifnya. Jadi ya ini Persib sudah mempunyai catatan kurang baik nih di media sosial. Ya klub-klub lain sudah membicarakan Persib Bandung dan juga beberapa supporter daripada tetangga maupun supporter yang lainnya gitu ya, ini membicarakan bahwa waduh ternyata Persib punya masalah ini. Nah, ini yang ditakutkan adalah untuk ke dunia internasional, sedangkan sekarang kan Persib sendiri ya ingin membangun citra yang positif gitu ya, tapi dengan kejadian kayak gini makanya ya rapat darurat ini ingin mencari jalan keluar. Kalau bisa ya gimana lah baiknya nanti, apakah kita minta maaf atau kita bayar sisanya ke Luis Milla, terus kita bikin statement lain gitu ya. Nah, ini yang sedang dicari jalan keluarnya dulu. Setelah ada mungkin nanti dikabarinnya langsung di official Persib saja, karena itu ya nantilah diputus, belum ada keputusan final, masih sedang dicari, dipelajari dulu apa yang sedang akan dilakukan selanjutnya. Ya intinya masih belum bisa menerima dengan keputusan CAS kemarin untuk manajemen Persib Bandung, tapi kalaupun memang tidak ada jalan keluar yang lain ya otomatis harus memenuhi kewajibannya kepada Luis Milla. Jadi ditunggu saja teman-teman, ini sedang rame, sedang panas gitu ya, karena mau tidak mau manajemen Persib Bandung harus memulihkan nama baik dan juga di sini menjaga reputasinya sebagai klub yang baik gitu ya. Kita doakan yang terbaik lah teman-teman. Nah, ini selanjutnya atau terakhir kita update dulu mengenai kesiapan skuad Persib Bandung menghadapi PSIS besok. Jadi besok akan mulai berangkat ya lewat jalur darat katanya gitu ya. Jadi ya tidak naik pesawat, tidak naik kereta, karena efisiensi dan juga dari efisiensi waktu ini lumayan cepat, hanya ke Semarang, jadi tidak masalah lewat darat. Jadi ya ini pelatih pun lebih senang katanya, biar lebih menikmati perjalanan lah, dan ini juga mudah-mudahan tidak capek di jalan, nggak kayak away sebelumnya ke Blitar gitu teman-teman. Nah, ini menurut Bojan Hodak untuk situasi terkini, karena kan kemarin kita juga membahas mengenai ada untuk permajaan skuad gitu ya, gimana untuk tanggapan Bojan Hodak di ruang ganti Persib saat ini, apakah memang terpengaruh atau tidak. Nah, ini ada jawabannya teman-teman. Sebagai pemain profesional tentu ya tidak menjadi beban kalau dia merasa ya dia bisa membuktikan diri, kecuali yang sudah males-malesan, kecuali yang sudah memang nggak salah baik tahun harap masih ayah di Persib syukur tege tenanaw. Nah, kalau yang gitu mah kayaknya memang ya sudah
tidak percaya diri sendiri gitu ya. Namun menurut Bojan Hodak, situasi ruang ganti Persib saat ini sangat kondusif karena banyak pemain yang memiliki selera humor tinggi, jadi bisa menghibur yang lainnya. Lalu ya kita juga sebagai pelatih, asisten pelatih harus tahu ya kemauan pemain itu bagaimana. Makanya ya kondisinya sudah kondusif, tidak ada perbedaan lagi, berbeda dengan ketika saya datang ke Persib dulu katanya. Jadi ya nuansanya kayak ada orang yang meninggal lah, bersedih gitu. Lalu keadaan tim juga tidak stabil, ya masih banyak pemain yang emosional terhadap pelatihnya yang terdahulu yaitu Luis Milla. Jadi memang ya sudah terbukti gitu ya. Waktu itu kita pernah ngomong Luis Milla ya tidak dipercaya oleh beberapa pemain untuk menjalankan strateginya. Nah, ini yang menjadikan Bojan Hodak merangkul semua pemain. Katanya ya ditanyalah, ini pemain ini memang sukanya apa, pemain ini bagaimana cara memperlakukannya. Makanya sekarang di internal squad Persib Bandung baik-baik saja, tidak ada yang terpengaruh. Ya kalaupun mau ada peremajaan, ya memang tidak mungkin semuanya pemain di atas 30 tahun akan diganti, bertahap teman-teman. Namun Pak Glenn sendiri ya sudah realistis gitu ya, dengan transisi untuk peremajaan skuad di musim-musim berikutnya 3-5 tahun ke depan, ya kita juga harus realistis terhadap hasilnya. Kalau memang ya kurang berprestasi, ya kita juga harus bobotoh semua harus memaklumin lah gitu, karena ya mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Tapi ya kita usahakanlah seimbang, katanya prestasi kita kejar, untuk peremajaan juga kita kejar. Nah gimana caranya, itulah tugas dari pelatih kepala dan juga sporting director yaitu Kang Aditya. Jadi ya selamat bekerja Kang Aditya gitu ya, mudah-mudahan ya menemukan pemain-pemain yang berkualitas, pemain yang memang ya betul kata Bojan Hodak tidak perlu mahal, tapi ya situasi ruang ganti Persib tetap stabil. Kalaupun ada yang mahal bagus, selera humornya tinggi, bisa menjaga kondusivitas tim, ya kenapa enggak juga sebetulnya. Jadi yang grade A plus gitu kalau bisa gitu ya teman-teman untuk musim selanjutnya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.